Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fariza Rismanda. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Hijrah Dwi Anggraini, perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan materi ke-14, yaitu materi tentang makroprudensial. Yuk simak penjelasan kami. Bagaimana sih kebijakan makroprudensial itu? Kebijakan makroprudensial adalah langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan cara membatasi dan mengendalikan risiko sistemik. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan kestabilan keuangan yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Tujuan makroprudensial itu sendiri yaitu yang pertama, membatasi akumulasi resiko di sektor keuangan. Yang kedua, menjamin sektor keuangan tetap bisa berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyesuaikan instrumen keuangan agar sektor keuangan tetap resilient terhadap guncangan eksternal. Definisi dari kebijakan makroprudensial itu sendiri. Yang pertama, kebijakan makroprudensial didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik. Yang kedua, kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan berkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dan menurut IMF, makroprudensial sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan makroprudensial. Tujuan utama regulasi makroprudensial adalah untuk mengurangi resiko dan biaya makroekonomi dari instabilitas keuangan. Regulasi ini dipandang sebagai bagian penting dalam upaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan makroekonomi dan regulasi mikroprudensial tradisional di institusi keuangan. Tujuan lainnya adalah yang pertama, mitigasi resiko sistemik, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya krisis, yaitu menurunkan dampak ekonomi dan sosial dari ketidakstabilan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan, yaitu membuat sistem keuangan lebih tahan terhadap syok atau guncangan. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu menjamin sektor keuangan berkontribusi positif terhadap ekonomi real negara. Baiklah, kita sudah membahas tujuannya nih. Selanjutnya kita akan membahas cakupan dari sistem keuangan dalam kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini mencakup seluruh aspek dari sistem keuangan, yaitu yang pertama dari penyedia dana, mencakup bank, lembaga keuangan non-bank. Terus yang kedua, peminjam dana, mencakup rumah tangga, korporasi. Yang ketiga, pasar keuangan, mencakup bursa saham, pasar obligasi, dan seterusnya. Terus, infrastruktur keuangan, mencakup sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi. Selanjutnya, kita bahas mengenai resiko-resiko sektor keuangan. Yang pertama yaitu ada resiko sistemik. Resiko sistemik adalah resiko yang muncul akibat ketidakseimbangan keuangan antar waktu dan prosiklikalitas dari sistem keuangan. Resiko ini dihadapi oleh seluruh institusi dalam sistem keuangan, baik yang bersifat domestik maupun eksternal atau cross-sectional risk. Contoh dari resiko sistemik antara lain,
yaitu yang pertama terjadinya paparan kegagalan di satu lembaga keuangan yang kemudian menjalar ke lembaga keuangan lain. Yang kedua, terjadinya fenomena too big to fail, di mana kegagalan satu institusi besar menyebabkan gangguan besar. Selanjutnya yaitu ada resiko siklikal. Resiko siklikal adalah resiko yang dihadapi sektor keuangan dan terdistribusi dalam periode waktu tertentu atau siklus bisnis tertentu. Contoh dari resiko ini meliputi terjadinya boom bust cycle dalam suplai uang, yaitu periode ledakan pertumbuhan diikuti oleh penurunan tajam. Terus terbentuknya economic bubble atau gelembung ekonomi dan ketidakkeseimbangan di berbagai sektor ekonomi akibat ketidakteraturan dalam aliran modal dan harga aset. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang meliputi penyusunan makroprudensial. Penyusunan kebijakan makroprudensial meliputi yang pertama yaitu identifikasi resiko sistemik. Langkah pertama adalah mengenali resiko yang bisa mengguncang sistem keuangan. Contohnya seperti resiko dari perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, atau perubahan ekonomi global. Yang kedua, penilaian resiko sistemik. Setelah resiko diidentifikasi, tahap ini menganalisis seberapa besar dan seberapa cepat resiko itu bisa menyebar. Gunanya untuk tahu prioritas mana yang harus ditangani dahulu. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial. Dari hasil penilaian, otoritas keuangan seperti Bank Indonesia atau Bank Sentral menyusun kebijakan pencegahan. Misalnya, memperketat syarat kredit, menaikkan rasio modal bank, atau mengatur likuiditas pasar. Yang keempat, implementasi kebijakan. Kebijakan yang dibuat tadi langsung diterapkan ke lembaga keuangan. Tujuannya menjaga stabilitas keuangan nasional. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Setelah dijalankan kebijakan, harus dievaluasi. Apakah efektif? Monitoring dilakukan terus-menerus supaya bisa cepat diubah kalau ada resiko baru. Penyusunan kebijakan makroprudensial itu siklus dimulai dari identifikasi, analisis, penyusunan kebijakan, implementasi, lalu dievaluasi lagi dan berputar terus-menerus. Semua ini untuk mencegah krisis keuangan besar. Adapun perbedaan antara makroprudensial dan mikroprudensial. Makroprudensial berfokus pada sistem secara agregat, melihat interkoneksi antar lembaga. Sedangkan mikroprudensial berfokus pada kesehatan lembaga per lembaga. Contohnya, jika terdapat satu bank rugi besar, itu urusan mikro. Namun, jika terdapat banyak bank runtuh karena bubble properti, itu termasuk urusan makro. Tantangan dalam kebijakan makroprudensial. Yang pertama, koordinasi antar otoritas bisa jadi tantangan karena peran masing-masing berbeda. Yang kedua, resiko sistematik sulit dideteksi. Yang ketiga, dampak instrumen mungkin terasa lebih lambat. Dan yang terakhir, global spillover. Contohnya, krisis di Amerika Serikat bisa berdampak ke Indonesia meski fundamental kita bagus. Lembaga yang terlibat, yang pertama, Bank Indonesia. Otoritas makroprudensial utama mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, OJK, mengawasi lembaga jasa keuangan secara mikro. Dan yang ketiga, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir, Kemenq, menjaga kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, strategi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui suatu strategi operasional yang sistematis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi tersebut mencakup
1. Identifikasi sumber resiko sistemik. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap potensi sumber resiko sistemik di sektor keuangan, baik resiko yang muncul dari dalam negeri maupun dari faktor eksternal. Yang kedua, pengawasan makroprudensial atau offsite monitoring. A. Analisis dan analisis resiko. Yang kedua, pengawasan makroprudensial atau offsite monitoring. Monitoring dan analisis resiko, Bank Indonesia secara terus-menerus memantau dan menganalisis data keuangan untuk mengukur tingkat resiko. Pemberian sinyal resiko. Jika risiko terdeteksi meningkat, Bank Indonesia akan memberikan sinyal atau peringatan dini. Terdapat dua kondisi berdasarkan hasil monitoring. Yang pertama, di bawah ambang normal, mengacu kepada situasi terkendali. Yang kedua, mendekati atau melewati ambang batas, diperlukan perhatian khusus. 3. Pemeriksaan tematik atau on-site monitoring. Jika diperlukan, Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan langsung di lembaga keuangan untuk menilai lebih rinci kondisi real dan penerapan manajemen risiko. Keempat, formulasi dan evaluasi kebijakan. Jika risiko meningkat, maka 1. Formulasi kebijakan, menyusun kebijakan baru atau menyesuaikan kebijakan yang ada untuk meredam risiko. Kedua, evaluasi kebijakan, menilai efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan, apakah berhasil mengendalikan risiko atau perlu diperbaikan. 5. Koordinasi internal Bank Indonesia dan FKSSK atau Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan. Bila risiko sistemik sudah melewati ambang batas, Bank Indonesia bersama FKSSK akan 1. Mengaktifkan protokol manajemen krisis atau langkah-langkah darurat untuk menahan dan mengurangi dampak krisis. Yang kedua, evaluasi keadaan untuk menilai apakah kondisi kembali normal atau masih memerlukan intervensi tambahan. 6. Penggunaan data, informasi, dan riset. Seluruh proses di atas berbasis pada data keuangan, riset, dan analisis informasi yang terus diperbaharui. Selanjutnya, identifikasi dari sumber resiko sistemik. Identifikasi sumber resiko sistemik merupakan identifikasi terhadap kejadian atau perilaku yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan berpotensi memiliki dampak sistemik. Saat ini, Bank Indonesia sedang mengembangkan metode identifikasi sumber resiko yang disebut balanced approach atau pendekatan seimbang. Pendekatan ini bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko sistemik yang dilakukan melalui analisis memasangkan antara potensi, shock, dan vulnerability. Metode balanced approach dinilai cukup efisien dalam mendukung upaya mitigasi risiko sistemik karena menjaga keseimbangan antara pengawasan yang terfokus pada pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh kondisi sistem keuangan. Poin selanjutnya adalah pengawasan makroprudensial. Pengawasan makroprudensial adalah upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan cara mengidentifikasi, memonitor, menganalisis, dan mengelola risiko sistemik yang bisa berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kewenangannya, Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial dengan dua metode. Yang pertama, offsite atau tidak langsung. Monitoring risiko sistemik secara berkala melalui data, informasi, dan riset tanpa harus turun langsung ke lapangan. Yang kedua, on-site atau langsung. Pemeriksaan tematik ke lembaga keuangan untuk memeriksa langsung kondisi real dan penerapan manajemen risiko di institusi tersebut. Hasil dari pengawasan makroprudensial ini tidak hanya dianalisis secara internal,
tetapi juga dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi ini dilakukan dalam bentuk pemberian sinyal risiko berdasarkan hasil monitoring dan analisis risiko sistemik. Bila hasil pengawasan menunjukkan adanya peningkatan risiko, Bank Indonesia dapat mengembangkan dan menyesuaikan instrumen kebijakan makroprudensial sebagai tindak pencegahan. Lebih jauh, pengawasan makroprudensial juga melibatkan proses tidak lanjut apabila terdeteksi tanda-tanda pembentukan risiko sistemik. Artinya, jika hasil pengawasan menunjukkan indikasi risiko membesar, maka Bank Indonesia akan segera merancang langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko tersebut sebelum berkembang menjadi krisis. Dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan makroprudensial di Indonesia dan keunggulannya. Yang pertama, loan to value atau LTV. Bank Indonesia menerapkan kebijakan LTV untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR dan down payment atau DP. Untuk kredit kendaraan bermotor KKB, sebagai langkah untuk mengendalikan pertumbuhan kredit sektor properti dan otomotif yang saat itu meningkat tajam. Tujuan ini adalah untuk mencegah risiko sistemik akibat perilaku ambil risiko berlebihan oleh sektor keuangan. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada tahun 2012 dan telah disesuaikan sebanyak 2 kali pada tahun 2013 dan 2015. Menyesuaikan nilai minimum LTV dan DP dengan kondisi siklus perekonomian serta pertumbuhan kredit. Penyesuaian terbaru bersifat pelonggaran untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan, sehingga bank bisa lebih banyak menyalurkan kredit. Yang kedua, giro wajib minimum atau GWM berdasarkan loan to funding ratio atau LVR. Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial di Indonesia adalah giro wajib minimum berdasarkan loan to funding ratio. GWM LVR merupakan simpanan minimum dalam mata uang rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Berdasarkan simpanan ini ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang dihitung dari selisih antara LVR aktual yang memiliki bank dengan target LVR yang ditetapkan. Kebijakan ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk mengurangi pembentukan risiko sistemik dengan cara mengendalikan fungsi intermediasi perbankan. Pengendalian dilakukan sesuai kapasitas bank dan target pertumbuhan ekonomi, sehingga selain menjaga intermediasi kredit, kebijakan ini juga membantu menjaga likuiditas perbankan nasional. Ketiga, countercyclical capital buffer atau CCB. Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial di Indonesia adalah countercyclical capital buffer atau CCB. CCB merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan, yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan mandat internasional dengan latar belakang adanya kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklus, yaitu kredit pertumbuhan cepat saat ekonomi booming dan menurun drastis saat ekonomi melambat atau memasuki masa krisis. Pola ini dapat meningkatkan risiko sistemik dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Keunggulan makroprudensial: yang pertama, instrumennya lebih fleksibel dibandingkan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, instrumen makroprudensial bisa disesuaikan untuk risiko atau sektor spesifik.
Yang ketiga, instrumen makroprudensial tertentu bermanfaat pada saat pengetatan kebijakan moneter tidak bisa diterapkan. Baiklah, sekian pembahasan mengenai makroprudensial yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Dari pembahasan tersebut bisa kita pahami bahwa kebijakan makroprudensial merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berbeda dengan kebijakan mikroprudensial yang fokus pada kesehatan individu lembaga keuangan. Makroprudensial bertujuan mengurangi resiko sistemik yang dapat berdampak luas pada perekonomian melalui berbagai alat seperti rasio kredit terhadap PDB, CCB, dan LTV. Kebijakan ini berupaya mencegah akumulasi resiko di masa ekspansif dan mitigasi dampaknya di masa kontraksi. Pasca krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, peran kebijakan makroprudensial semakin diperkuat untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara kebijakan makroprudensial moneter dan fiskal menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.